Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menghadiri mata kuliah pendidikan Pancasila pada pagi hari ini. Dan tidak lupa juga kita sematkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Amrin Nurbaini, SST MHMIDN, sebagai dosen pengajar pendidikan Pancasila, saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan diri untuk menghadiri mata kuliah pendidikan Pancasila pada pagi hari ini. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman HTN 1C yang telah menyempatkan diri juga untuk menyimak hasil presentasi kami. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan kelompok kami yang beranggota 5 orang. Yang pertama ada Mbak Amalia Froto Aini, terus yang kedua ada Mbak Arni Yunanda Alfazira, yang ketiga ada Mbak Dian Asyura, yang keempat ada Mas Dila Tegar Sampurna, dan yang terakhir saya Reza Madinar Kusman sebagai moderator di sini. Baik, pada pagi hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa PowerPoint yang berjudul Pancasila sebagai Filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Lalu apa sajakah peran Pancasila sebagai filsafat di Indonesia ini? Selanjutnya atau lebih lengkapnya bisa dijelaskan oleh para presentator kita. Silakan untuk para presentator untuk menjelaskan hasil diskusi pada hari ini. Silakan. Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai filsafat mengandung pandangan, nilai, dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa, dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem filsafat. Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Ciri sistem filsafat Pancasila itu antara lain: yang pertama, sila-sila Pancasila merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh atau satu sila dengan sila lainnya terpisah-pisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh. Akan melanjutkan presentasi dari Dian Asyura. Konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Ada beberapa filsafat yang perlu diketahui dan dipahami, yaitu yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjaga kemungkinan terjadinya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia. Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar pembentukan manusia. Yang ketiga, membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang keempat, menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan. Latar belakang kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai genetivus objektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Yang kedua, Pancasila sebagai genetivus subjektivus. Artinya, nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipakai dasar bagi pembuatan peraturan perundang-undangan, tetapi juga nilai-nilai Pancasila harus mampu menjadi orientasi pelaksanaan sistem politik dan dasar bagi pembangunan nasional. Ontologi. Landasan ontologis. Esensialisme. Landasan ontologis merupakan bidang filsafat yang mengkaji hakikat keberadaan sesuatu sesuai dengan tata hubungan yang sistematis.
berdasarkan hukum sebab dan akibat. 2. Landasan epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang mengkaji tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode, dan validasi. Pengetahuan yang bersifat evaluatif, normatif, dan kritis. 3. Landasan aksiologis filsafat Pancasila. Landasan aksiologis sistem pendidikan nasional adalah nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai religius yang menjadi dasar dan sumber nilai bagi nilai kemanusiaan. Nilai-nilai religius dan kemanusiaan menjadi dasar sumber nilai bagi nilai persatuan kebangsaan, nilai demokratif, kerakyatan, dan nilai keadilan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang telah menyimak hasil diskusi kami pada pagi hari ini. Mengenai sesi tanya jawab atau diskusi nanti akan dilanjutkan di WhatsApp group. Baik, sekian hasil diskusi kami atau presentasi kami pada pagi hari ini. Apabila ada salah dalam bertutur kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.